Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Setiawan dari kelas 10-5. Saya absen kedua. Saya di sini akan menceritakan teks biografi DN Aidit. Dipa Nusantara Aidit atau dikenal juga dengan DN Aidit adalah seorang pemimpin senior Partai Komunitas Indonesia atau PKI, lahir dengan nama Muhammad di Pulau Belitung. Beliau akrab dipanggil Ahmad oleh orang-orang yang akrab dengannya. Pada masa kecilnya, Aidit mendapatkan pendidikan Belanda. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Milan. Ayah dari DN Aidit ikut serta memimpin gerakan pemuda di Belitung dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda. Dan setelah merdeka sempat menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung. Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan Nurul Islam yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Menjelang dewasa, Ahmad Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Beliau memberitahukan hal ini kepada ayahnya yang mensetujuinya begitu saja. Dari Belitung, Aidit berangkat ke Jakarta dan pada 1940 beliau mendirikan perpustakaan antara di daerah Tanah Tinggi, Senin, Jakarta Pusat. Kemudian beliau masuk ke sekolah dagang. Beliau belajar teori politik Marxis melalui Himpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda. Dalam aktivitas politiknya, itu pula beliau mulai berkenalan dengan orang-orang kelak memainkan peran penting dalam politik Indonesia seperti Adam Malik, Khairul Soleh, Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin. Menurut sejumlah temannya, Hatta mulai menaruh banyak hamparan dan kepercayaan kepadanya dan menjadi anak didik kesayangan Hatta. Namun belakangan mereka berseberangan jalan dari segi ideologi politiknya. Meskipun ia seorang Marxis dan anggota komunitas internasional, Aidit menunjukkan dukungan terhadap dalam kampanye pemilu 1955. Aidit dan PKI berhasil memperoleh banyak pengikut dan dukungan karena program-program mereka untuk rakyat kecil di Indonesia. Dalam dasawarsa berikutnya, PKI menjadi pengimbang dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan militer. Berakhirnya sistem bermiliter pada tahun 1957 semakin meningkat peran PKI karena kekuatan ekstra militer mereka, ditambah lagi karena koneksi Aidit dalam memimpin PKI lainnya yang dekat dengan Presiden Soekarno, maka PKI menjadi organisasi massa yang sangat penting di Indonesia. Tahun 1965, PKI menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia dan menjadi semakin berani dan memperlihatkan kecenderungannya terhadap kekuasaan. Pada tanggal 30 September 1965 terjadilah tragedi nasional yang dimulai di Jakarta dengan diculik dan dibunuhnya 6 orang jenderal dan seorang perwira. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa 30 SPKI. Aidit dituduh sebagai dalang peristiwa ini dan dia akhirnya dihukum mati oleh militer. Saya ucapkan terima kasih apabila ada kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.